Perkenalkan, nama saya Febriarta, NIM 120220023 dari kelas R1 Perencanaan Kawasan Strategis. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan kawasan ekonomi khusus Bitung. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Asirin. Berikut outline yang akan saya bahas, yaitu teori neoklasik, teori Keynesian, dan teori klaster, definisi kawasan, gambaran kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung, gambaran rencana dan pengelolaan, ulasan kritis, usulan agenda kebijakan, dan agenda penelitian masa depan. Yang pertama yaitu teori neoklasik, teori Keynesian, dan teori klaster. Pada teori neoklasik, teori ini menekankan alokasi sumber daya yang efisien, keuntungan komparatif, pasar bebas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta efisiensi perekonomian. Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, mendorong sektor-sektor unggulan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan industri tersebut. Lalu, pada teori Keynesian, teori ini berfokus pada permintaan agregat dan dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, pemerintah berperan aktif dalam menciptakan stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal seperti pengeluaran infrastruktur, insentif pajak, dan subsidi. Tujuannya yaitu untuk merangsang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli dalam kawasan industri tersebut. Pada teori klaster, teori ini menekankan bahwa keberadaan klaster industri dapat menciptakan sinergi, keunggulan bersama, dan inovasi yang saling menguntungkan. Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, pemerintah dan pemangku kepentingan lokal berupaya dalam membangun ekosistem bisnis yang saling bekerja sama dalam hal pelatihan tenaga kerja, peningkatan infrastruktur, transfer pengetahuan, dan kolaborasi riset dan pengembangan. Kemudian, definisi kawasan. Definisi kawasan ekonomi khusus, di mana hal tersebut merupakan area geografis yang secara khusus ditetapkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan industri. Lalu, tujuan pengembangan kawasan ekonomi khusus yaitu mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Pada kelembagaan kawasan ekonomi khusus, itu merujuk pada struktur organisasi dan entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus tersebut. Definisi kawasan ekonomi khusus kawasan industri, di mana hal tersebut merupakan area geografis yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan khusus untuk mendorong investasi, pengembangan industri, dan pertumbuhan ekonomi di sektor industri. Untuk sebaran kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di Indonesia itu terdapat 8. Yang pertama itu kawasan ekonomi khusus kawasan industri Batam, di mana kawasan tersebut menjadi pusat industri dengan fokus pada manufaktur elektronik, logistik, dan perkapalan. Lalu yang kedua itu kawasan ekonomi khusus kawasan industri Dumai, di mana kawasan tersebut terdapat kilang minyak dan pabrik petrokimia. Lalu yang ketiga itu kawasan ekonomi khusus kawasan industri Tanjung Lesung, di mana kawasan tersebut berfokus pada industri manufaktur dan pengolahan hasil laut. Yang keempat itu kawasan ekonomi khusus kawasan industri Seimangkei, di mana kawasan tersebut mengkhususkan pada sektor manufaktur. Lalu yang kelima itu ada kawasan ekonomi khusus kawasan industri Kendal, di mana berfokus pada industri manufaktur dan pengolahan. Lalu
Yang keenam itu ada kawasan ekonomi khusus kawasan industri Tanjung Api-Api, di mana kawasan tersebut memprioritaskan sektor industri petrokimia, pupuk, dan logistik. Lalu yang ketujuh itu kawasan ekonomi khusus kawasan industri Galang Batang, di mana kawasan tersebut itu berfokus pada sektor manufaktur dan pengolahan hasil laut. Lalu yang terakhir itu ada kawasan ekonomi khusus kawasan industri Mandalika, di mana kawasan tersebut itu berfokus pada industri pariwisata dan manufaktur yang ramah lingkungan. Berikut gambaran kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung, di mana Bitung itu merupakan kota potensial yang terletak pada koridor ekonomi Sulawesi serta memiliki posisi geografis seperti berikut, dan batas wilayah administrasi Bitung itu pada bagian utara itu Kecamatan Likupang atau Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku. Pada bagian timur itu ada Selat Lembeh, bagian selatan itu Laut Maluku dan Samudra Pasifik, dan pada bagian barat itu terdapat Kecamatan Kauditan atau Kabupaten Minahasa. Kota Bitung itu memiliki luas 30.400 hektar yang meliputi Kecamatan Bitung Selatan sebesar 5.040 hektar, Bitung Tengah itu 2.438 hektar, Bitung Barat itu 3.374 hektar, Bitung Timur itu 5.908 hektar, dan Bitung Utara 13.640 hektar. Menurut lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013. Lalu selanjutnya itu gambaran rencana dan pengelolaan. Untuk rencananya, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung tahun 2013 sampai 2033, penataan ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang kota yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional yang berbasis pada kegiatan bahari. Untuk rencana pengembangan infrastrukturnya itu diarahkan sebagai gerbang utama perdagangan Bitung. IHP diharapkan menjadi pintu masuk dan keluar barang serta pelabuhan komplementer untuk bagian timur. Peningkatan perdagangan melalui pelabuhan nantinya memberikan imbas terhadap kegiatan produksi serta pelayanan yang terkait. Lalu pada peluang-peluang investasi, di mana alokasi investasi PMDN di Bitung ditanamkan pada sektor peternakan, industri makanan dan minuman, kimia dan farmasi, alat transportasi, industri lainnya, listrik, gas dan air bersih, pembangunan jasa konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, gudang, serta telekomunikasi. Sektor usaha yang diminati investor PMA yaitu perikanan, makanan dan minuman, kimia dan farmasi, alat transportasi kegiatan industri, industri lainnya, serta hotel dan restoran. Untuk kelembagaan dan pengelolaan, itu umumnya ada beberapa entitas yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut, meliputi Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, pemerintah daerah, badan investasi, serta perusahaan dan investor. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan di dalam kawasan. Berikut tabel pemberian fasilitas insentif wilayah kawasan ekonomi khusus, di mana tabel tersebut dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas fiskal dan fasilitas non-fiskal. Lalu pada ulasan kritis, itu pemerintah menghadapi kendala dalam pengadaan lahan untuk kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung. Masalah-masalah yang muncul termasuk adanya gugatan pemilik lama,
proses sertifikasi yang tertunda, dan persinggungan dengan lahan gambut. Pemerintah perlu mengatasi gugatan hukum, mempercepat proses sertifikasi, dan mengelola persinggungan dengan lahan gambut untuk memastikan pengadaan lahan yang lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, usulan agenda kebijakan, di mana agenda kebijakan untuk kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung itu meliputi prioritas pengembangan infrastruktur, pemangkasan birokrasi, pemberdayaan tenaga kerja, diversifikasi sektor industri, perlindungan lingkungan, kerjasama dengan sektor swasta, pengembangan riset dan inovasi, serta promosi dan pemasaran. Pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai, menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendorong diversifikasi sektor industri, menjaga keberlangsungan lingkungan, membangun kemitraan dengan sektor swasta, mendorong riset dan inovasi, serta memperkuat promosi dan pemasaran kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung, melibatkan pemangku kepentingan, dan melakukan pemantauan terus-menerus juga penting untuk kesuksesan implementasi kebijakan ini. Lalu, untuk agenda penelitian masa depan, berikut beberapa topik untuk pengembangan kebijakan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung. Yang pertama itu ada analisis potensi ekonomi dan keberlangsungan lingkungan di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung. Lalu yang kedua, evaluasi efektivitas kebijakan infrastruktur dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung. Lalu yang ketiga, implementasi kebijakan perlindungan lingkungan dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung. Dan yang terakhir itu pengembangan riset dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung. Topik-topik ini dapat membahas aspek-aspek penting dalam pengembangan kebijakan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Bitung, termasuk pada bidang ekonomi, lingkungan, infrastruktur, sumber daya manusia, sektor swasta, riset, dan juga inovasi. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.